Swatinker, welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey. Kali ini gue mau ajakin kalian road trip lagi guys. Kita akan menempuh perjalanan 1000 km. Sampai kemanakah kita? So, stay tune. Ini mulainya dari nol ya guys. Masih baru banget gue nolin di 0,1 km. Ini masih di area Tangerang kalau kalian perhatiin jalanannya. Dan udah mulai hujan rintik-rintik. Udah mendung banget nih. Nanti gue akan update lagi kira-kira sampai mana sampai ending trip gue di 1000 km. Oke? Ini masih di area Tangerang guys, jadi lewat BSD. Ini gue baru mau masuk ke tol pertama kita. Ya, ini kita masuk lewat tol BSD. Habis ini kemanakah arah mobil kita melangkah loh? Nggak melangkah ya, bergulir, bannya bergulir kemana? Kita akan dilewatin kemana? Ya kita ngikut aja, oke? Nih, ini kita baru masuk tol. Mungkin ini nantinya juga akan bisa buat rekomendasi kalian yang mau ikut ngelakuin road trip. Mungkin bisa jadi ide mau kemana-kemananya dan kira-kira biayanya habis berapa sih? Lewat tol terus atau lewat jalan alternatif? Mungkin bisa buat rekomendasi kalian, oke? Gue lanjutin dulu karena ini perjalanan panjang. See you. By the way, gue lupa update sekarang jam berapa guys. Jadi biar kalian juga tahu kondisi jalan. Itu masih agak siang tapi agak-agak mendung gitu ya. Ini adalah jam 14.37. Jadi ini jam 2.30 guys. Nanti gue akan update lagi jam berapanya kita sampai mana, oke? Karena ini kita berangkat kira-kira lah ya 2:30 dari tol BSD. Wih, udah di Pondok Ranji. Baru deket banget sih ini. Cuman maksudnya nggak berapa lama and then udah kelihatan tuh guys pintu tol pertama. Ini adalah pintu tol pertama yang kita lewatin. Bayar pertama. Ini masuk dari BSD. Kita sampai di gerbang tol Pondok Ranji. Kira-kira ini bayar berapa? Kita lihat. Tol pertama kita adalah 23.000 guys. Tuh. Untuk mobil kecil ya. 23.000 dan kita lanjutkan lagi perjalanan kita siang ini. Kita udah masuk ke Jalan Layang MBZ ya. Itu nama singkatan nama orang kayaknya guys. Muhammad bin Zaid. Kalau salah penyebutan maaf ya. Kalau tulisannya tadi kalau kalian lihat ya, tulisannya itu kan ke arahnya Bandung. Nah, apakah mungkin gua ke Bandung sampai 1000 km? Wah, ini bagus banget tuh. Kayak racing ya. Tentunya tidak ya. Kalau ke Bandung nggak mungkin sampai 1000 km kayaknya ya. So, mau tahu gua kemana? Kita lanjutin lagi. Ini bagus banget guys langitnya. Cerah, udah mulai cerah. Udah mulai biru warnanya, bukan abu-abu lagi. Kelihatan nggak sih dari kamera biru bukan abu-abu nih. Kita lanjut lagi. Update guys, pukul 4 sekarang dan gue udah masuk ke tol Cikampek Utama. Tuh, cuman ini banyak yang dikasih pembatas jalannya. Puji Tuhan so far sampai saat ini itu nggak ada macet yang kita hadapi. Asik, kita hadapi kayak ujian. Semuanya masih ramai lancar guys. Nah, apakah berapakah? Buset tuh tarifnya banyak banget. Gua kagak tahu dah ini kita masuknya tarif yang berapa tuh. Banyak banget tuh kecil-kecil. Kelihatan nggak guys? Kelihatan nggak sih? Ya
tarifnya ada 20.000 untuk tol kedua kita di Cikampek Utama. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan lagi. Kira-kira kita akan sampai kemana? Dan seperti biasa ya, kalau kita road trip nanti kita capeknya di mana ya, kita berhenti dulu demi keselamatan bersama. Oke, ini kita lanjutin lagi guys. Lanjut lagi. Ini langitnya bagus banget. Ini gua udah mau keluar tol Cikampek. Jadi tadi dari gerbang tol Cikampek Utama ini ke gerbang tol Cikampek. Nyala nggak ya nih kira-kira ya? Ya nggak ada, tulisannya nggak kelihatan guys. Tapi tulisannya 0 rupiah. Mungkin tarifnya masih 0 atau memang karena terlalu dekat jadi 0, gua nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas ini kita keluar di daerah Cikampek dan kita akan lewat Jalan Pantura. Nih, Jalan Pantura kelihatan kan? Plus minus ya guys, kalau misalkan lewat sini sama lewat tol pasti lebih cepat lewat tol. Cuman kalau lewat sini iya lebih banyak pemandangan aja sih. Ya lewat jalan rayanya lah istilahnya. Dulu sebelum ada tol kita lewat sini gitu. Jadi istilahnya kita sekarang setengah-setengah kita sampai Cikampek, tadi kita lewat tol, lalu kita keluar melewatin Jalan Pantura. Oke? Kita lanjut lagi. 6.5 hours later. Selamat malam guys. Tuh, kira-kira udah tahu belum? Sorry banget gue baru update. Ini sekarang posisi jam 21.45 kelihatannya. Jadi udah mau jam 10 malam. Jadi posisi gue udah di Jalan Pantura arah Brebes. Ini sorry banget ya guys kalau di kaca itu agak-agak kayak berpendar gitu cahayanya karena ini embun dan hujan juga. Jadi bercampur nih, jadi ada garis-garis gini di wiper gue. Nih basah. Jadi gue mau update aja posisi saat ini gue masih ada di daerah Brebes. Kira-kira mau lanjut kemana? Ini baru sekitar 300 kilometeran. Nanti gue akan update lagi. Oke, kalau ketiduran ya sorry. See you. Hai guys, ini udah 1:30 subuh. Gue masih berkutat di Jalan Pantura. Ini udah sampai di daerah Batang menuju Gringsing. Ini udah masuk area Gringsing sih kayaknya sih. Dan setelah ini tuh kayak masuk ke daerah kayak hutan-hutan gitu yang namanya Alas Roban. Anyway, gue agak-agak serem sih kalau malam-malam lewat situ. Itu adalah salah satu tempat yang menurut gue agak-agak bikin pusing kalau lu nyetir karena tikungan-tikungan gitu loh. Jadi kayak di jadi kayak di puncak tapi yang tikungan tajam gitu. Jadi kalau kalian lewat sini kalian mesti berhati-hati ya. Jadi ini gua masih menuju ke daerah Kendal dan Semarang. Tapi masih jauh guys, dari 1000 km. Tenang aja, perjalanan masih jauh. Gua cuman kasih kalian sepotong-sepotong supaya durasinya juga nggak terlalu lama dan nggak bosen juga ya, karena kan di jalanan aja, di jalan raya aja, paling mampir-mampir sebentar doang yang gua off the record. Oke? Tuh malam-malam banyak banget guys busnya tuh. Oh bukan malam-malam ya, subuh-subuh. Kalian pernah nggak sih punya pengalaman naik bus malam gitu? Nah kalau biasanya kalau kayak gini tuh suka malam-malamnya atau subuh dia suka mampir makan gitu. Jadi di salah satu restoran yang lumayan gede. Ya iyalah gede ya, busnya aja parkirnya gede, badannya gede. Kalau restorannya kecil busnya nggak bisa parkir. Jadi ini kayak
kayak pengalaman kita road trip kayak pakai bus tapi pakai mobil pribadi. Jadi masih bisa fleksibel kalau pengen mampir-mampir, mau makannya juga bisa pilih sendiri restorannya. Kalau kalian naik bus kan udah ditentuin ya, udah paketan sama mereka. Oke deh, kita lanjut lagi. 3 hours later. Good morning. Gila guys, lihat deh, bagus banget kan sunrise-nya, gila. Ini status, gua kasih tahu kalian, ini status tuh jam 5 pagi dan gua ini ada di tol arah ke Colomadu. Wah, ketutupan truk guys, gila. Gua lewat dari samping ya. Waduh gila, ini panoramiknya keren banget sih. Wow. Nah ini nih guys, menurut gua momen yang priceless banget, yang lu nggak bisa dapetin kalau lu nggak road trip. Jadi kalau lu naik pesawat ya, lu kan nggak pernah kelihatan ya gitu. Maksudnya benar-benar dari dekat, yang lu lihat kalau masih statusnya di atas banget ya awannya doang gitu. Ini sih keren banget ya, udah mana ketutupan deh. Status saat ini gue baru jalan di sekitar 550-an kilometer, jadi masih ada sekitar 450 kilo lagi untuk gue menyelesaikan 1000 km road trip gue. Kira-kira gue kemana aja dan gue sampai di mana. So stay tune, kita lanjut lagi. Lanjut lagi guys. Another beautiful sunset in the sky. Ini salah satu lagi kayak lukisan alam banget ya, gila keren banget. Keren banget tuh. Kayak nggak bosen gitu ngeliatnya. Ya ketutupan. Tuh. Dan kalau kalian lihat ya guys, di depan ini ya kabut banget, lagi hujan. Nggak hujan sih, ini nggak hujan, cuman kayak kabut gitu loh. Jadi ada embunnya. Nih kalau kalian lihat ya tipis-tipis, awannya tuh bagus banget. Jadi ada biru, ada orange, terus agak kekuning-kuningan gitu. Jadi kayak warnanya tuh kayak rainbow. Padahal bukan pelangi ya, cuman gradasi warnanya doang. Tuh gila keren banget. Lagi fenomena-fenomena alam selanjutnya yang indah-indah. Gila guys, ini kalau kalian lihat aslinya ya, ini jauh lebih bagus banget nih sunrise-nya itu dibandingkan dengan apa yang kalian lihat di video. Bener-bener keren banget kalau lu lihat secara langsung. Karena kalau di video kan juga kadang ketutup sama pohon, pemandangan rumah dan lain-lain ya. Gila, ini keren banget. Oke guys, jadi ini gue udah keluar tol lagi. Ini udah ke Warugunung. Anyway, ini kan kalau kemarin gue lewat Jalan Pantura ya. Kalau kalian lihat di video gue sebelumnya yang road trip juga ke Jogja, itu gue full lewat tol. Jadi kalian bisa lihat di situ sebetulnya tolnya. Sampai kesininya itu kurang lebih sama tolnya. Nah, cuman karena memang kali ini gue mau mencoba sensasi yang berbeda. Nah ini tarifnya adalah 359.500 guys, kelihatan nggak nih? Oh 359.500. Nah karena kali ini gue tuh mau mencoba sensasi yang berbeda, jadi akhirnya kemarin kita keluar lewat Jalan Pantura guys. Sekarang tuh posisi jam hampir setengah 10. Trip gue ini adalah, kalian bisa lihat, kelihatan nggak? Goyang-goyang ya. 838 km. Jadi sampai ke Surabaya itu sekitar udah hampir 850 ya guys. Gue mesti istirahat dulu. Kita akan
sebentar di kota Surabaya ini, kota terbesar nomor 2 setelah Jakarta, guys. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Kira-kira 200 km lagi kita mau kemana? Oke, see you. Good afternoon, guys. Sekarang kondisi jam 13.15 atau jam 1:15. Gue mau melanjutkan lagi perjalanan gue dari Surabaya. Ya, sekitar masih ada 100 kilo lagi gue mau kemana. Kalian harusnya udah bisa nebak sih. Untuk gue pada akhirnya sampai ke perjalanan gue 1000 km road trip. Ini gue masih berjalan di daerah Jawa Timur, guys, dari Surabaya. Oke, ini kurang lebih mungkin sekitar 2 jam ya. 2 jam atau 2,5 jam itu gue sudah mencapai 1000 km. Nanti gue akan update lagi ke kalian, oke? Udah kayak film, biasanya film 5 cm ya. Ini gue bikin trip 1000 km, oke? Stay tune. Oke guys, update lagi. Gue lagi masuk ke tol dalam kotanya Surabaya istilahnya. Maksudnya gue masuk tol di kota Surabaya gitu. Dan lu tau gak sih, ini murah banget. Ini gue di gerbang tol Waru. Kayaknya di Jakarta nggak ada ya tol, jalan tol yang tarifnya cuma 2.500. Apakah ini bisa disebut tol termurah? Tuh, 2.500 guys. Gila, istilahnya es teh ya di Jakarta aja kayaknya nggak dapet 2.500 sekarang ya. Kayak teh-teh yang kayak di pasar gitu, teh poci gitu-gitu kan, itu aja udah goceng nih kayaknya. Apakah ini bisa disebut tol termurah se-Indonesia? Coba deh kalian, ada nggak sih di kota-kota kalian tuh tol yang lebih murah dibandingin ini? Cuman 2.500 guys, lucu banget. That's why ya, you need a time or spend time to do the road trip. It's selalu ada kayak hal-hal unik atau hal-hal baru yang interested yang gue temuin. Nggak cuma dari sisi hiburan, tempat hiburan atau makanan atau hotel, tapi ya pengalaman-pengalaman kayak gini. Kayak dulu gitu ya, yang gua ke Jogja road trip juga sampai kehabisan bensin, keluar dari Pemalang, keluar tol ke Pemalang, dan ternyata nggak ada Pertamina besar di situ, ada cuma Pertamini sama Pertashop. Tapi ternyata di jalan Panturanya itu di Pemalang itu ada yang lumayan besar. Tapi kalau keluar dari jalur tolnya itu kan lebih ke arah daerah-daerah utaranya gitu kan, yang tempatnya jalan tol itu, jadi nggak ada yang besar. Ya banyak lah pengalaman-pengalaman kayak gitu yang mungkin kalau kalian mau lihat atau mengikuti gua jalan-jalan online, kalian bisa preview videonya. Lucu. Menarik lah, menarik. Oke deh, gua lanjutin lagi. Ini gue lagi ada di dalam jalan tol Waru. Kira-kira kita mau kemana? Ikutin terus sampai gue menuju ke titik 1000 km dari perjalanan gue. Oke? Stay tune. See you guys. Sampai lagi guys di tol kedua di dalam kota Surabayanya. Gue gak tahu ini masih termasuk ke Surabaya atau enggak ya. Soalnya ini kayak udah pindah kota gitu guys, tapi di Jawa Timur ya. Gue bisa bilang ini tol kedua yang kita masukin di Jawa Timur, yaitu gerbang tol Sidoarjo 2. Kalau ini kayaknya tarifnya udah normal. Udah normal, kayak yang tadi nggak normal. Maksudnya it's almost same sama kayak yang di Jakarta gitu loh. Tadi gue lihat di pelangnya tarifnya itu Rp9.000. Nah benar tuh. Kelihatan nggak sih guys tuh? Tarifnya itu adalah Rp9.000. Soalnya kalau di video tuh kayak dia ada garis-garis gitu, jadi kayak hologram gitu loh, karena pantulan ya. Jadi ini gue udah memasuki kota Sidoarjo. Apakah kalian tahu kita akan melanjutkan kemana untuk sampai di 1000 km? Kita jalan lagi. Oke guys, jadi ini masuk lagi ke tol dan kita sudah pindah negara, yaitu ke Jepang. Jadi nama tolnya adalah gerbang tol Kejapanan tuh. Sorry ya kalau bahasa gua salah atau gimana, karena ini just kidding.
Oh, maju lagi. Ternyata yang ini gerbangnya di depan. Kalau gue lihat papannya tadi ini juga tarifnya juga 9 ribuan. Jadi jaraknya nggak terlalu panjang ya, jaraknya tuh pendek-pendek. Kayaknya nggak gitu kelihatan, tapi kalau tadi gue lihat di papan yang biru itu 9.000 ya, kendaraan kecil. Jadi kalau salah mohon maaf, nanti kalian bisa juga searching di tarif tol di Google, gerbang tol ke Japanan itu berapa, oke? Dan itu juga depends sih ya, karena kan kadang-kadang juga tarif tol naik ya. Gua nggak tahu lo orang nonton video ini kapan dan lo orang akan pergi untuk periode kapan. Mungkin juga tarif di video ini juga udah nggak valid guys. Oke, gua lanjut lagi. Posisi ini gua masih di kilometer 930 ya. Gua nggak bisa update ke speedometer karena agak bahaya ya ini sambil jalan, tapi nanti pada saat gua sampai gua pasti akan update ke kalian. Oke? Ada gempol, kalian tahu dong ini daerah mana. Gua rasa kalian udah bisa menerka-nerka sih ya. Nanti gua sampai di 1000 kilometernya itu gua sampai di mana. Oke, ini jalan tolnya menurut gua termasuk lenggang, jadi nggak terlalu ramai, jadi enak sih. Kita lanjut lagi. Wih, gue udah sampai ke daerah pegunungan guys. Pegunungan, perbukitan. Ini indah banget sih, gila. Kalau lo kebiasaan di daerah ibu kota, kayaknya tuh aduh gitu ya, lo ngeliat kayak gini. Tuh. Balik lagi kalau dari kamera tuh dari agak jauh ya, jadi nggak gitu kelihatan. Tapi kalau aslinya tuh jauh lebih indah dibandingin yang ada di kamera. Nice, adem banget. Itu suasananya tuh kayak di puncak. Cuman karena masih siang jadi masih agak-agak terik, tapi udaranya tuh udah mulai, anginnya itu udah mulai sepoi-sepoi. Kayak pemandangannya kayak lukisan ya. Cantik banget. Look at this. Ini apa sih? Ini ilalang ya guys. Tapi kalau dari jauh kayak di luar ya, kayak taman lavender, cuman kurang ungu gitu. Tuh, ya kepotong. Gua rasa ya anak nanti sekian tahun ke depan, gua aja masih kadang nggak tahu guys kalau itu ilalang. Tuh lihat, bagus banget tuh. Sekian tahun ke depan anak Gen Z atau abis ini Gen apa tuh, gua rasa nggak tahu loh bentuk-bentuk tanaman padi nih tuh, ilalang atau apapun itulah tanaman-tanaman. Gila, keren. Dari pecahan jalan ke Singosari tadi, kita masuk gerbang tol lagi. Ya, gerbang tol Singosari. Ini kita masuk ke gerbang tol selanjutnya, yaitu gerbang tol Singosari. Lumayan rame ya ke daerah sini ya tuh. Banyak mobil-mobil yang gue lihat dari luar kota juga. Nih depan tetangga nih, B dari Jakarta juga. Di sebelah itu ada tuh D dari Bandung. Jadi what do you think? Ya memang tempat wisata gitu ya, banyak yang kesana. Nah ini kelihatan nggak nih berapa nih? Wah, ini adalah tol yang termahal di daerah Jawa Timur yang mau masukin, yaitu 50.500. Apa? Ini adalah yang tadi gue lihat nih, yang gue kasih lihat kalian di jalan dari dekat nih tuh. Bagus banget ya, padahal cuman ilalang. Itu kalau rapet-rapet ya, rumputnya itu nggak ada. Kok rumput sih, apa sih, tanaman-tanaman itulah yang penghalang. Itu benar-benar kalau lebih rapet bagus banget, kayak tanaman lavender yang gue bilang. Tuh bagus ya, simple. Cuma lihat yang hijau-hijau aja seneng guys. Oke deh, kita lihat lagi tuh, udah kayak puncak belum tuh? Tuh
kilometer, yaitu balik 00, dan gue ada di sini. Tuh, gue cari parkir dulu, and then gue akan closing buat kalian, oke? Of course ini adalah settingan ya guys. Maksudnya settingan adalah memang kita sudah mengkira-kira ya, dan kita sudah memperhitungkan kurang lebih itu 1000 km itu sampai di mana. Cuman kita nggak nyangka aja bahwa benar-benar tepat kita sampai di Golden Tulip Holland Resort Batu ini tepat di kilometer 000, which is itu maksudnya adalah kilometer ke 1000. So, thank you for watching. Ini dia perjalanan gua sepanjang 1000 km, dan gue juga akan mereview nanti ini Hotel Golden Tulip Holland Resort karena katanya ini bagus banget karena dia juga punya tema ya. Itu adalah memang temanya Belanda, banyak bunga-bunga gitu kalau di iklannya ya guys. Nanti kita buktikan apakah sesuai atau enggak. Jangan lupa untuk tonton reviewnya di video gue yang lainnya ya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk dukung gue terus. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Sekadar dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan journey-journey seru lainnya. Jangan skip iklannya ya. Jangan lupa komen, like, share, and always stay smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.